Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. kembali dengan saya Ernis Nita, calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 2 Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini saya bersama dengan Bapak Tengku Said Basirun. Beliau Ya. adalah kepala sekolah SMP Budidaya Pulau Palas. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Ibu Erni. Apa kabarnya sekarang Pak? Kabar sangat sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah, Pak, ya. ya. Ini Pak, saya ada tugas calon guru penggerak modul 3.1 ini tentang mewawancarai kepala sekolah berhubungan dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika ataupun itu bujukan moral, Pak ya. Di sini saya tahu Bapak sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, semenjak jadi guru bahkan sudah lama menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Budaya Pulau Palas. Tentu banyak sekali hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang Bapak alami dan juga dalam pengambilan keputusan. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa Pak ya, dalam setiap pengambilan keputusan ataupun kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika gitu. Nah di sini langsung dengan pertanyaannya Pak. Ya. Menurut Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi begitu mengenai kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika ataupun termasuk bujukan moral itu bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini saya berjumpa dengan anak didik saya dulu kalau jadi guru. Wah, ini dia. Pertanyaannya tentang mengambil tindakan. Ya, bagaimana Bapak gitu. mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral gitu? Ya, kalau ambil tindakan selaku dia punya kiat dia tidak pernah sama. Misal kalau sekolah SMP dengan sekolah lain tidak sama. Kalau sekolah kan kalau masa etika atau ada anak-anak itu kan jelas bertindak ke sekolah. Kenapa? Kenapa kan kita istilahnya namanya swasta kan ada BP pun tetapi tidak mengambil juga. Kenapa? Saya rasa mungkin lebih langsung ketemu masalahnya, langsung ke pokoknya, langsung kita selesaikan. Jadi maka sebab itu pengambilan tindakan tentang moral itu tindakan yang terjadi di sekolah ya terhadap anak maksudnya ya. Kepala sekolah tindakan cepat. Jadi kepala sekolah ngambil tindakan langsung. Jadi tidak lagi untuk tidak. Karena kalau berpikir harus aja ke ini itu agak sedikit lambat. Berbicara kalau beda ke negeri. Kalau negeri kan sudah standby ya. Ini udah standby. Tapi swasta kan tidak bisa standby gitu. Harus standby gitu. Jadi maka sebab itu dan proses itu kepala sekolah mesti akan cepat. Begitu ada kejadian siswa, apakah siswa itu bermasalah dengan anaknya yang berkaitan dengan dia merokok atau dia terhadap kawan lawan jenisnya, kepala sekolah langsung mengambil tindakan. Kenapa kepala sekolah kan setiap hari hadir, berbeda kan dengan guru-guru lain yang seminggu pintu kali berbeda. Kalau kepala sekolah kenapa gitu? Dia tahu betul asal kelakuan tahu dari matanya tahu tuh, oh ini begini tahu tuh. Dia bohong mungkin tahu. Jadi maka sebab itu dalam hal ini kalau di SMP Palas itu kepala sekolah langsung mengambil langkah. Jadi tidak perlu lagi pakai ini, tolong tidak perlu lagi, langsung begitu ada kejadian yang sifatnya mungkin dia dengan anak-anak perempuan yang dipegangnya, dia mengadu langsung ke sekolah langsung terus tangan. Berbeda kalau kita di negeri beda lagi, pakai proses lagi BP panggil ini tidak. Kalau kita tidak langsung tindakan supaya lebih cepat, lebih jelas, lebih tepat, lebih tegas masalahnya, lebih selesai. Jadi kita tidak pakai itu lagi. Nah, maka beda aja. Maka sebab itu dikatakan bahwa SMP ini beda gitu. Salah satu bedanya sekolah standby setiap hari berbicara dengan anak-anak. Curhat anak-anak sama kita. Kemudian segala perilakunya udah tahu. Maka sebab itu sebentar aja selesai masalahnya. Kenapa? Karena kepala sekolah tahu. Kalau seandainya tidak tahu, lambat menyelesaikannya. Tapi kalau sudah tahu kan gampang aja selesai masalahnya. Selesai itu, ya. Ya Pak, jadi Bapak tadi mengatakan dengan mengidentifikasi itu ketika ada terjadi dengan benar berarti itu dilema etika, dan apabila itu ada pelanggaran hukum itu berarti termasuk dalam kebujukan moral Pak ya. Nah kemudian di sini Pak, bagaimana Bapak untuk menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah itu dalam kasus-kasus
ada yang mempunyai dilema etika ini dan juga mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan? Ini menarik. Kalau berbicara mengambil tindakan itu kan tidak bisa. Ini kalau masalah berat nih, kalau masalah berat kan tidak bisa tindakan itu kepala sekolah. Tindakan itu harus bersama-sama. Kepala sekolah merumuskan dulu pada guru ini bagaimana anak ini nih. Kita masalahnya berbahaya nih kalau diapakan. Bagaimana? Apakah tindakan kita langsung tindakan tegas berhenti atau apa solusinya? Jadi ya, dulu dimusyawarahkan. Nah, dimusyawarahkan dengan guru-guru, nanti baru ambil keputusan. Tapi kalau masalah yang biasa-biasa saja, kepala sekolah senantiasa hadir mengambil tindakan dan penyelesaian tuntas semuanya. Tapi ada hal-hal yang tidak memungkinkan kepala sekolah untuk memutuskan. Seperti ada hal misalnya dia harus mungkin maling lah gitu kan, itu maling, atau dia membawa yang terlarang, misalnya ada bawa pil segala macam, itu harus kita kumpulkan, kita putuskan seperti apa kita dedahkan, kita bicarakan guru-guru kita, dan akhirnya baru kita putuskan begini gitu. Sebab keputusan itu secara bersama, yang berat harus bersama putusnya. Tapi kalau yang sehari-hari biasalah, tetap ke sekolah langsung tuntas. Biasalah kalau hari-hari kan biasa. Anak-anak tersenggol jatuh, ya kan? Kemudian kalau dia ribut biasalah, lari biasa. Tapi ada masalah yang sangat berbahaya, tidak bisa ambil sendiri. Harus dikumpulkan dulu para guru-guru, kemudian baru diputuskan. Tuh. Terima kasih, menarik sekali Pak ya dalam identifikasi tersebut, adanya musyawarah terhadap guru dan juga wakil kurikulum. Nah, di dalam hal untuk pengambilan keputusan tersebut tentu ada langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan gitu. Ada enggak gitu langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pertama mengambil keputusan itu bersama musyawarah. Dan kemudian baru nanti kepada yang terdakwa, bahasanya itu terdakwa, tidaklah kita langsung putuskan, walaupun dalam keputusan bersama itu harus begini kan, tetapi ada lagi, mungkin ada yang perlu kita sampaikan kepada yang terdakwa, kita beri nasihat lagi, kita bantu orang tuanya, nah kita beri pandangan kepada orang tuanya. Jadi keputusan bersama itu ada kaitan orang tua yang kita ambil. Tapi kalau anak itu diputus berhenti, itu tidak bisa kepala sekolah yang hadir, kepala sekolah aja tidak. Kalau dia berhentikan, itu polisi harus hadir, orang tua harus hadir, supaya polisi tahu kasusnya. Kalau misalnya berhentikan gitu saja, nah itu kan bermasalah. Maka sebab itu keputusan berdasarkan musyawarah, tetapi keputusan itu nanti ada berkaitan orang tua kita panggil. Salah satu jalannya kita beri nasihat, kemudian kita beri perbandingannya kan. Setelah itu baru nanti seperti perjanjian gitu. Dari perjanjian itu apabila melanggar nanti baru didiskan. Cara mengediskannya tidak boleh diberhentikan gitu saja, tapi polisi dipanggil, orang tua dipanggil. Kenapa? Kerjasama segitiga emas ini, polisi, guru, dan orang tua, ini yang kita tanam sekarang ini. Maka sebab itu lama-lama sekolah ini kan makin baik perilakunya. Kenapa? Anak-anak kalau berbuat yang tidak benar, kita kayak polisi. Kenapa? Kita suruh polisi nasihatkan. Orangnya, oh ini polisi nasihat kita, ada gitu. Nah, jadi kalau pemberhentian sudah berapa orang yang kita berhentikan, tetap polisi harus dipanggil. Kenapa? Supaya polisi itu hadir, dia tahu kenapa anak berhenti masalahnya ini. Tidak bisa lagi. Oh ini berat nih. Pak polisi yang hati mau. Oh kalau itu masalahnya berat, kita habiskan langsung. Nah, kenapa polisi tahu? Polisi mencatat juga. Artinya bahasa polisi, ini satu orang kasusnya yang dicatatnya. Nah, saya rasa itu. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Kemudian dalam hal berarti tadi ada yang dilibatkan Pak ya, orang tua, siswa, dan juga salah satunya polisi Pak ya. Nah dalam hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dilema etika? Iya. Hal-hal apa saja? Kalau hal-hal dilema etika terhadap siswa ini biasalah kadang-kala yang laki-laki ganggu perempuan. Ya, begitu misalnya ada perempuan dia ganggu laki-laki, dia berteriak saja, kepala sekolah mengambil, panggil. Apa nih ceritanya? Kenapa tidak teriak? Sekolah tidak boleh gitu begitu. Sekolah ini tidak boleh seperti berteriak gitu, harus punya etika bahasanya gitu. Kemudian dalam lokal saja begitu bunyi aja jatuh kursi, kita panggil. Maka kan
maka bedalah kepala sekolah dengan saya pikir dengan guru-guru beda. Kalau saya sedikit aja kursi yang jatuh saya akan ambil tindakan. Siapa yang jatuh kursi tadi? Siapa? Yang ini Pak. Kenapa jatuh? Siapa salah Pak? Ada sekolah mengajar dulu, tidak kan? Jadi supaya mereka cepat. Jadi maka sebab itu sedikit aja masalah sekolah ini kita akan tindakan. Ya, salah satu kejadian-kejadian biasalah. Biasanya kadang-kadang mereka laki-laki mengganggu kawannya, ya kan? Misalnya mengganggu biasalah. Tapi ada aduan, Pak, saya dipukulnya Pak, kuat apa enggak? Enggak Pak, pegang gini, ya udah tak boleh ya gitu, bahasa gitu. Maka sebab itu kejadian yang nama di sekolah itu, kejadian itu kalau kita mau teliti banyak, tetapi kadang-kadang ya jadi masalah kalau kita datang numpang duduk, itu masalahnya tuh, ya kan? Anak dalam lokal lebih lari, cuek aja minum teh aja kan tak jalan dia. Maka sebab itu ini tempat saya sebenarnya. Saya tidak jarang dalam, tapi kalau tamu datang saya dalam. Tapi kalau misalnya tidak saya duduk sini. Kenapa? Sedikit jatuh kursi, sedikit anak berteriak saja, sedikit anak berlari aja, lari dia bergurau, saya udah panggil, kenapa lari? Kenapa gurau-gurau? Kenapa teriak? Suara seperti itu. Tidak boleh, kita langsung tindakan. Supaya dengan tindakan setiap hari itu mereka sadar bahwa Pak Teguh marah, akhirnya terbawa keluar. Jadi maka kejadian-kejadian seperti itu itulah yang sering terjadi yang kita jumpai. Tetapi ya tidaklah fatal. Ya biasa-biasa lah, mereka gurau aja teriak lari ya sini. Wah, saya kejarnya gitu kan. Wah, udah sini bentar, kenapa kejar? Masalah apa gitu. Gitu. Jadi selesai gitu. Oke, jadi Bapak tadi dengan menganalisis terlebih dahulu persoalan-persoalan tadi Pak ya, baru mencari solusinya bagaimana untuk menyelesaikannya Pak ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Oh, tantangan? Iya. Kalau tantangan, sebenarnya kalau selama saya jadi pemimpin, ini kalau tantangan ini memang saya tak ketemu tantangan. Maksud tak ketemu mereka yang bersalah apa saja, ya kan? Paling tidak ada tantangannya. Mereka katakan iya, tapi nyatanya tidak. Itu dia. Misalnya, kenapa gini? Tidak boleh nih. Gini tidak boleh kan? Harusnya gini. Tidak boleh itu. Tuh. Ya Pak. Gua tak buat lagi Pak. Tiba-tiba besok ya buat. Tantangan itu aja. Jadi kadang-kadang tantangan seperti itu harus rutinitas. Sedikit aja tegur. Sehingga mereka lama-lama akan jadi baik. Lama-lama akan jadi bagus. Jadi artinya ya perlu proses lah. Ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun dia akan sadar, akan lebih bagus dia. Tapi perlu tindakan sedikit ada tindakan. Jangan biarkan mereka lari, jatuh, biarkan. Wah, itu kacau loh. Maka sebab itu buat sekolah saya stay di sini. Tantangannya itu aja. Tantangannya hari ini mereka berbuat dan besok mengaku bertobat. Besok berbuat juga, tapi berbuatnya tidak senakal itu. Sedikit pasti ada perubahan kan. Nah, gitu. Kalau dia buat lagi, kita tegur lagi. Setelah kita tegur lagi, nanti berubah, lama-lama tuh hilang. Aku tak berani, aku tak berani. Arti bahasa begini, bahasa mereka tuh, kenapa mereka mengatakan Pak Tengku? Salah satunya mengambil tindakan itu yang setiap hari itu Pak Tengku. Bukan artinya guru tidak berfungsi. Bedanya saja mungkin saya tahu A sampai Z itu saya tahu, psikologis anak itu udah tahu saya. Saya tinggal menerapkan aja cara begini ya begini. Mereka lama-lama ikut ya, enak mesra mereka jadinya. Mereka curhatlah perempuan, laki-laki semuanya. Curhat gini Pak, macam mana Pak gitu kan. Nah, tapi etikanya tetap setiap hari mereka apel, kita beri etika loh. Sebelum mereka masuk lokal, sini dulu. Apel, lihat pakaian dulu. Rapi, pakaiannya, pakai sepatu, pakai baju dalam, dasi gimana, semua segala macam. Oke, selesai, siap, bergerak, kemudian doa. Setiap masuk lokal kita berdoa dulu, baru masuk lokal. Salah satunya yang kita terapkan. Doa itu kan sebelum kita belajar, kita doa bisa selamat, kita doakan terang hati, mereka berdoa lapangan ini baru masuk. Jadi tantangan itu aja, tantangan. Biasalah nama sekolah gitu juga. Sekolah ini gitu juga. Jangan buat seperti ini lagi ya. Ya Pak, saya tak buat. 2 hari ke depan dia akan buat. Tantangan. Bagaimana metodenya seperti itu? Ya rutinitas saja. Jangan bosan. Sedikit aja dia berbuat. Kalau kemarin dia harus begini dengan perempuan, kemudian besoknya dia memukul perempuan, tegur lagi. Sehingga dia mengatakan memukul perempuan cuma gini, tak berani lagi begini, harus gini. Kenapa? Kalau dekat Pak Teguh marah.
jangan, bahasanya saya mengatakan jangan bosan untuk menegur anak-anak itu aja, jangan bosan aja. Tantangannya tetap hari ini kita berikan perjanjian, besok akan berubah. Biasalah semua sekolah gitulah, semua anak-anak gitu yakin dan percaya lah, ya kan. Namanya berita ini dia bertobat juga kan, tapi tidak tobat nasuhar ya. Gitu ya. Oke. Jadi tantangannya tadi ketika kita ingatkan mereka hari ini ya mengikuti, kemudian besok dia mengulangi. Nah, itu dia. Tapi dia tetap tidak merubah sedikit lah. Ya. Tadi Pak ya. Betul. Oke. Nah kemudian ketika ada gitu waktu atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dalam penyelesaiannya gitu Pak, apa memiliki jadwal atau bagaimana gitu? Kalau jadwalnya pas kejadian begitu ambil waktu. Misalnya di lokal nih pas ribut-ribut itu langsung cari siapa yang ribut, mana orangnya, ini Pak, ngapa biar gini Pak, beri handphone, masuk ke lokal. Nah, dia masukkan terus. Jadi waktunya begitu ada kejadian, begitu kita panggil. Jadi kita tak tunggu lagi pakai waktu, enggak perlu lagi. Langsung panggil lain kali jangan main handphone. Mana handphone di sini? Ya kan? Jangan bawa handphone lagi, mulai besok jangan bawa. Kalau dibawa suruh orang tua ngambil. Gitu tuh. Jadi tindakan kita itu langsung tindakan aja. Begitu panggilkan tuh selesai. Ada kejadian begitu. Jadi tidak ada lagi nanti pulang ya, waktu enggak. Tindakannya begitu langsung bergerak gitu ya. Gitu ya nih. Iya. Kemudian berarti tadi Bapak mengatakan bahwa langsung Pak ya dipanggil ketika kejadian langsung dipanggil tanpa adanya jeda ataupun tidak menunggu. Nah dalam hal ini ada tidak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini Pak? Yang membantu gitu, yang mempermudah dalam penyelesaian. Ini mempermudah. Ini kan biasa, kadang-kadang kan hal-hal begini kita sudah bicara guru-guru, tapi kan tidaklah resmi lah bicara. Misalnya bicara guru nih, yang satu ini kayak agak lain nih Pak. Jadi respon. Oh iya, Pak gini Pak Teguh, gini Pak Teguh, gitu kan bahasanya. Nanti ada guru nyampaikan, Pak Teguh, anak-anak itu kalau boleh sekolah, boleh jadi 3 Pak Teguh. Iya ya, besok. Besok langsung kita permak itu. Siapa besok yang bonceng 3, ingat itu. Kalian akan berhubungan seperti sini. Itu bikin seperti itu. Jadi dia berpikir langsung nih. Kalian bisa bonceng 3, hati-hati kalian akan berhubungan seperti sini. Kalau tidak, kalian jatuh. Mau jatuh atau mau macam mana nih? Siapa bonceng 3 semalam? Saya ada masyarakat bilang kan, saya bawa kemari. Baris dulu kan, beri hukuman dulu. Kalau tidak kali baris kasih macam, besok tidak lagi. Jadi kadang-kadang kita bicara dengan guru-guru itu tidak resmi lah. Karena guru melapor gitu juga. Pak Teguh, semalam anak saya balik 3 boncengnya. Iya, pokoknya hari besok kita umumkan. Langsung kita tanyakan siapa nih, gitu kan? Langsung kita panggil, kita berikan nasihat-nasihat, kemudian kita beri sedikit hukuman ringan aja. Tolong bersihkan rumput-rumput di parit, selesai. Dan mereka besok tidak buat lagi. Gitu. Jadi artinya tuh resmi tidak lah. Tapi kalau resmi itu paling tinggi waktunya rapor kumpul, sampaikan. Kalian gini, gitu kan? Kalau yang ini kan tidak, karena juga permasalahan kita memikirkan dengan sekian puluh kepala, ya kan? Jadi memikirkan kan oleh karena juga saya orangnya rutinitas sini, yang paham dengan jiwa anak-anak, udah selesai itu, ya kan? Tetapi kalau saya jarang masuk di sini, tak selesai ya, tak tahu anak-anaknya apa, tak tahu dengan dia. Maka bedanya kita yang sering masuk setiap hari, kita yang sering berhubungan dengan anak, otomatis makin lama berhubungan anak, makin ilmu kita makin dalam tentang ilmu anak. Itu udah dijamin tuh. Macam mana setiap hari dia tahu ini Pak saya tidak apa Pak, besok saya hilang Pak, tak ada. Wah, ini wajah bohong nih. Ada misalnya. Mana dia? Ambil bukunya. Buku. Ini apa nih? Bohongan. Jadi kenapa kita tahu dia anak yang bohong? Salah satunya adalah itu tadi. Salah satunya adalah kita bergaul dengan mereka. Salah satunya itu. Jadi maka sebab itu kalau untuk bahasa resmi betul kita kumpul dengan tidak lah. Kita kan biasa-biasa aja. Berarti guru dan duduk sini dia cerita, Pak anak tuh ini Pak, yang ini Pak anak susah nih Pak gini. Oh iya ya, siapa orang tua? Gitu aja. Tidak resmi, tidak ada. Kita besok rapat untuk bisa tidak. Karena artinya kita kan sekolah yang swasta itu, dan untungnya
kepala sekolah itu banyak berbuat, itu aja. Kalau tidak banyak berbuat, ini berbahaya sekolah ini. Anak-anak pun akan berbahaya juga, ya kan? Saya rasa mungkin itu. Iya. Oke, di sini Bapak mengatakan tadi dalam membantu itu adalah salah satunya orang terdekat di stakeholder yang ada di sekolah, Ya. guru, Pak ya. Ya, Oke. betul. Nah, dalam hal ini Pak, yang ya dah banyak Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Sebenarnya dari segi mengambil keputusan sangat banyak, betul, banyak. Mendapat ilmu ini kan bukan dari anak, saya banyak dapat pengalaman dari anak ini. Kalau tidak dari anak, saya tak tahu juga mengatasi bagaimana mengatasi orang. Ya kan? Dari anak lah saya bisa mengatasi orang. Dari anak lah saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang apa. Nah, jadi kalau bicara masalah pengalaman ya sangat banyak. Kalau saya hitungnya susah menghitungnya. Maka setiap hari aja sudah ada pengalaman sama anak-anak. Setiap hari aja. Begitu saya datang saja, kadang-kadang ada anak lari. Ngapa lari sebentar? Ngapa lari gitu bahasa saya? Ngapa nih? Takut orang suruh. Nah, salah satunya kan. Jadi setiap hari saya jumpa anak, setiap hari saya dapat ilmu-ilmu yang tidak bisa saya hitung. Setiap hari mereka apel, setiap hari saya berikan nasihat pada mereka. Setiap hari ada masalah, setiap hari saya selesaikan. Artinya dari pengalaman itu sangat biasa. Artinya pengalaman ini dipraktekkan kepada umum. Jadi dia, kenapa? Menyelesaikan masalah bermacam-macam hal. Setiap hari dengan saya ada masalah, setiap hari. Kadang-kadang masalahnya dia kadang-kadang berlari-lari aja, dilapor. Pak, dia kejar saya, padahal biasa lah dulu kawan. Jadi kalau bisa pengalaman sangat banyak, ini susah dibilangkan, tetapi pengalaman sangat banyak. Pengalaman guru itu, kalau kepala guru itu banyak pengalaman guru itu, hebat guru itu karena muridnya. Kalau seandainya gurunya cuma ngajar saja, ya kan, tidak dekat dengan siswanya, saya rasa tidak ada jalan dia itu akan menjadi pengetahuannya dalam. Enggak, pengetahuan dalam karena dia dekat sama siswa. Karena dekat sama siswa, karena dia suka main-main dengan siswa juga, kan? Suka bercerita tentang nasihat-nasihat gitu kan. Saya rasa itu kan ya. Oke, jadi dalam pembelajaran yang Bapak petik tadi dari pengalaman itu banyak sekali Pak ya hal yang ditemukan dengan adanya dekat dengan siswa, dengan banyak permasalahan yang kita temukan pada siswa, maka banyak juga hal-hal atau keputusan pertimbangan yang kita dapatkan Pak ya. Itu merupakan pembelajaran dalam kita mengambil keputusan. Yeah. Terima kasih Pak, mungkin itu saja percakapan wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan pada hari ini. Terima kasih. Sekian wawancara kita pada hari ini dengan Bapak Tengku Said Basirun Ishum. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Budidaya Pulau Palas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.